beberapa saham yang saya watchlist ada BSBK, CSMI, ya dan lainnya ya, yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, untuk yang baru pakai lot yang kecil dulu ya, eh, sesuaikan dengan gaya atau trading masing-masing ya teman-teman ya. Untuk bisa mengcopy pastinya butuh waktu ya. Nah, biasanya di awal ya kita bakalan trade live scalping ya seperti biasa ya kalau ada saham yang bagus. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngimbangin, nanti di apa 9/5 atau 9/10 ya itu nanti saya bakalan cari saham-saham yang agak slow ya, yang kemungkinan bisa naik ya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya lihat ada CDIA sebenarnya menarik ya. Ini buat teman-teman yang slow ya. Harusnya sih CDIA menarik untuk teman-teman yang mau beli saham tersebut ya. Ini sahamnya agak slow. Kemungkinan antri di 1720 sampai 1730 ya. Oke, untuk fast trade saya coba lihat dulu ya beberapa. Zata STRK. STRK terlalu tebal teman-teman. Pas juga udah terlalu naik ya, saya coba cek-cek lagi. Saya coba cek-cek lagi. Cek. CSMI ada di sini. CSMI suspend ya ternyata. Oke. Saya coba cek lihat yang setengah, yang naiknya setengah ya. Sini ada RAM. RAM ada Zata. Zata opennya di 93. Saya coba watchlist data deh ya untuk scalping ya. Ini high risk, high return ya. Saya nggak merekomendasikan juga buat teman-teman yang masih baru ya. Saham tersebut lumayan beresiko ya. Saya coba lihat dulu untuk saham Zata ya. Tolong di mute teman-teman. Oke, 95 teman-teman bisa ambil. 96. Oke, 90. 89. Waduh, lumayan dalam ya. Wah, ya. Untuk yang slow CDIA sebenarnya masih oke ya. Oke, 94. 95. 4 udah mulai jualan ya teman-teman. Oke, yuk lobby. Oke, saya coba cek lagi yang lain ya. 96.
95 ya teman-teman. Last call untuk take profit. Oke, untuk yang slow CDIA sih sebenarnya masih oke ya untuk slow. Bisa dipantau sampai siang ya. Saya coba cek ya saham emas ya, saya coba. Ya ada yang baru nih saham emas ya. Oke, ini arah 3.500 ke atas untuk saham emas. S97. Saya yakin buat teman-teman pasti ada yang profit atau loss ya untuk saham Zata ini. eh Sorry ya teman-teman, saya juga lihat saham Jati ya. Zatanya 100 ya. Sangat-sangat amazing ya sahamnya ini. 130.
Oke, coba. Oke, done ya. Kita bakalan coba. Thank you ya. Oke, kita bakalan coba lihat lagi yang lain ya. Buat teman-teman. Oke, selain Zata sama emas ya, saya coba cek lagi. Ini saya cut loss ya di emas nih. Di Zata saya untung, emas saya cut loss. Oke, untuk yang slow ya, yang slow saya bakalan coba watchlist beberapa saham Pak PP. Salah satunya adalah CDIA, cuan. Saya coba cek dulu ya cuan ya. Juga masih menarik ya kalau teman-teman mau re-entry 1620 ini masih oke ya saham cuan. Untuk yang slow ya, yang slow eh, terus SCMA ya, coba kita cek ya untuk SCMA. Ini juga masih menarik sih sampai sesi 2 ya untuk SCMA. 360 362 berarti 358 teman-teman ya untuk SCMA. Saya coba cek lagi ya untuk SCMA itu 358 ya SCMA. SCM. Nah nih kalau teman-teman mau re-entry untuk saham SCMA ya. Slow, SMA slow. Masih bisa ngejar lah ya. Untuk cuan juga masih oke ya. Cuan juga masih oke. Teman-teman jangan terlalu ambil yang resiko-resiko tinggi dulu ya. Contoh kayak kita trading di Zata atau saham emas ya. Coba teman-teman trading di saham-saham yang slow dulu ya, yang temponya slow ya. Satunya adalah CMA ya 358 ya, teman-teman coba antri dulu aja. 358 ke bawah CMA nanti jualnya sesi 2 ya, kita lihat di arahnya kemana. Terus ada CDIA juga yang slow ya juga bisa. Cuan BRPT. Kalau mau ambil cuan tadi yang tadi saya bilang, kalau BRPT Pico.
PTRO sudah terlalu tinggi ya kalau teman-teman mau ambil. Tapi ada potensi dia buy on break sih sebenarnya untuk saham PTRO. Karena dia bikin all time high baru ya untuk hari ini. Ya kalau teman-teman mau berspek di saham ini, ya teman-teman pakai lot yang kecil dulu aja ya. Untuk saham PTRO ya. BRMS, coba kita cek BRMS. BRMS juga masih oke. Nah, ini menarik juga nih, selain daripada SMA 358 ya. BRMS, teman-teman bisa antri 710, tapi kalau ini tinggal 5.000 lot, teman-teman bisa hajar kanan ya di 710. Oke, buat teman-teman yang mau main fallback di Zata, ya, ada namanya yang biasa kita call dengan fallback, itu area 93 ya. Nah, teman-teman mau main fallback di 93 ya. CDI masih oke bang, masih sangat oke ya. Hari ini harusnya bisa rebound. Sorry. Cek lagi sama tab G. Tab G kemarin ya saya udah info ya. PYFA. Oke, coba ya kita coba cek PYFA ya. Oke, PYFA. PYFA menarik juga ya teman-teman, kalau mau HK 550 boleh ya. 550 coba teman-teman antriin aja. Ya, ini terakhir ya, last insight saya ya. Lebihnya saya preview aja ya untuk PYFA. PYFA. Jatah 101 ya.
Oke, untuk BCA, ini saya preview aja. Ya. Untuk BCA, saya preview aja ya. BCA, 7.000 harga 600 ya. Pas 10.000 itu butuh 2 sampai 3 tahun untuk BCA ke 10.000 ya. Ya, teman-teman bisa ukur sendiri nanti di sini ya, taruhlah di sini data dia 10.000 ya. Di atas harga sekarang, terus kita cek di sini ya ada kenaikan sampai 30%. Jadi masih possible untuk BCA naik. Jadi 30% gapnya kalau dia balik lagi ke 10.000 ya. Oke, lanjut ya. Kita back to PFA Zata skema 358 udah done ya harusnya. Untuk PFA target sih harusnya hari ini bisa 10% ya untuk PFA. Jadi kita tunggu aja ya untuk PFA. CDI yang slow ya. CDI yang slow masih oke juga ya. Oke, selanjutnya biasa seperti biasa di setengah 10 nanti kita baru ada sesi tanya jawab ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa Zata sangat-sangat volatile ya hari ini. Saya kira cuma naik sampai 15 sampai 20% ya. Ternyata dia naik lebih daripada yang saya ini harapkan.
Oke, kita bakalan buka sesi tanya jawab ya di jam 9.30. Lagi Pak, mau nanya untuk koin Pak, boleh? Boleh. Baik, kita coba lihat dulu untuk saham coin. Ini sekarang sahamnya arah 5% ya. Untuk saham coin kalau saya lihat secara demand, salah satu saham yang masih bagus sebenarnya kemarin juga kita main. Sekarang harga 3320, harusnya sih last call hari ini masih bisa naik sebenarnya. Tapi kalau saya lihat ya ini udah lagi running ya. Teman-teman punya pilihan untuk mau ikut running sampai dia tembus target di 3.400 ya. Atau teman-teman mau tunggu di bawah 5%. Itu pilihan daripada teman-teman. Karena kalau saya lihat di sini ini lagi volatile, banyak jual beli di sini. Jadi kemungkinan untuk si koin ini masih bisa ke 3.400. Tapi nanti ada turbulence di sini pastinya sampai di bawah 2270. Nah, kalau udah di bawah 2270, teman-teman bisa re-entry lagi. Atau teman-teman mau coba ngikutin alurnya, ya. Karena di sini kalau saya lihat, terlalu banyak yang jualan nih hari ini di saham join. Ya, ini kita lihat dari hari ini aja untuk saham join. Saya udah punya, baiknya jual di berapa ya Pak? Saya punya di 3180 Pak. Ya. Saya sudah punya, saya mau pasang jual, baiknya di berapa ya Pak? Karena sekarang saya bainya di 3180. Kalau kita lihat secara candlestick ya di sini target price itu 3.500 ya. Ada dua skenario kalau dia balik itu dia bisa buy on break. Kalau misalnya dia nggak balik, dia bakalan koreksi hari ini dan besok lanjut ya. Jadi ada baiknya kalau misalnya memang rekan-rekan mau jual, coba lihat sesi 2 nanti di harga berapapun bisa jual setengah. Syukur-syukur kalau misalnya CDIA di sesi 2 dia bisa break di 3.500. Iya, coin. Itulah maksudnya. Oke Pak, saya tunggu kalau gitu di hold aja ya Pak ya. Terima kasih. Sama. Oke. Mau nanya boleh Bang? Iya, chat juga boleh ya. Ini kan saya kan baru join Pak. Kalau misalkan misal tadi kan yang direkomendasi langsung di entry atau gimana Pak? Terus ada misal direkomendasi target poinnya sama stop lossnya nggak? Masih Pak. Ya. Jadi di sini ada dua skenario ya rekan-rekan. Ya, teman-teman juga. Ini yang nanya siapa ya, sorry? Saya nggak tadi ya. Ya, siapa? Saya nggak. Saya? Saya Siapa namanya? lagi maaf. Jangan diseret Pak ngomongnya Pak biar enak saya dengernya.
saya Kak tadi nanya. Maaf lagi Oh, radang. Pak Hani. Oke. Ya, jadi ada dua skenario pastinya. Pertama itu yang slow, ada yang fast trade ya. Kalau fast trade pastinya area entry saya tadi by verbal ya. Tapi kalau misalnya yang apa namanya bentar. Ada dua, yang pertama yang fast trade, terus yang kedua apa namanya yang slow ya. Kalau misalnya slow kan udah ada tuh, udah fix ya, udah nggak perlu bertanya lagi karena kan udah ada profit take apa range buy sama range sell-nya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya fast trade pastinya karena cepat ya dan juga sahamnya sangat-sangat volatile. Kadang kita pakainya arah berapa persen ya. Pastinya teman-teman nanti kalau belum dapat video untuk memahami cara instruksinya nanti saya bakalan share buat teman-teman ya. Terus kita biasanya pakai probabilitas misalnya dari 2 atau 3 saham yang fast trade ya. Kalau 1 2 nggak naik ya teman-teman bisa lepas duanya, satunya kita fokus ya. Terus biasanya ada scalping ya. Kalau scalping kan itu kita apa namanya pagi aja, dan saya nggak merekomendasikan memang apalagi yang baru join 1 sampai 5 hari itu untuk ikutan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman bisa ikutan, tapi dengan lot yang kecil ya, untuk memahami dulu siklusnya. Karena memang scalping itu sangat sulit ya. Itu ibarat teman-teman baru belajar apa namanya tambahan 1 tambah 2 minus 1 tambah 2, tiba-tiba harus menyelesaikan soal algoritma ya. Itu scalping sebenarnya. Jadi agak sulit memang. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Pelajari dulu yang flow, yang slow ya, baru nanti teman-teman baru belajar yang scalping. Makanya kadang saya bilang untuk scalping saya apa sih namanya, saya hanya kasih tahu sahamnya, tapi saya nggak bisa memastikan area entry-nya berapa karena tiba-tiba contoh tadi Zata kan dari harga 15% tiba-tiba ke 10%. Ada yang berani average, ada yang enggak ya kan. Jadi memang algoritmanya agak sulit kalau teman-teman pahami langsung ya. Nah, ada juga yang slow ya. Kalau slow pastinya teman-teman kayak PIFA ya atau SMA 358, 356 itu kan teman-teman sangat bisa untuk mengikuti ya. Kalau nggak contoh simpelnya aja deh kayak Coin nih 356, 350. Tadi turun 4%, nanti target sesi 2. Nah, daripada teman-teman pusing ya kan ngeliatin naik turun mendingan teman-teman nanti tunggu aja. Aduh, saya naik terus lagi. Bentar ya. Itu teman-teman mendingan tunggu aja di sesi 2 karena itu udah harga yang paling low. Ininya apa sih namanya? Paling stabil harganya kayak gitu. Contoh kayak Coin nih. Ini kan Coin kan lagi mau arah 3.500 ya. Nah, daripada teman-teman pusing gitu ya kan. 3.400 sorry 3.400 sampai 3.500. Daripada teman-teman pusing ngelihat volatilenya naik turun ya, saya lebih baik rekomendasi teman-teman ya udah coba beli tapi nanti lihat aja di sesi 2 karena di sesi 2 udah jelas tuh udah lebih stabil lah kan kayak gitu. Makanya saya selalu bilang nanti lihat sesi 2 ya daripada teman-teman pusing lihat naik turun ya. Lebih seperti itu ya. Oh ya Kak, saya mau nanya kalau misalkan yang direkomend tadi kan ada CDA. Jadi saya entry di 1705 1705. Itu berarti nanti biasanya di sesi 2 bisa naik lagi Kak. Nanti kan pastinya finally di sessionnya kita lihat di sesi 2 dia arahnya kemana. Kalau misalnya nggak naik, berapa tadi entry-nya Mas Hanif? 1705 Kak. 1705. Kalau sesi nggak 2 naik, buang kiri 1705. Untung apa rugi Mas Hanif? Tetap rugi 0,15% Kak.
Oke, kalau dia untung, Mas Hanif dapat berapa kira-kira kalau dia naik sampai 5%? Kalau naik 5% kurang lebihnya 100 ribuan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Teman-teman, di situ selalu ada resiko, tapi selalu ada reward. Oh, kalau ditimbang-timbang teman-teman, reward sama resikonya seperti apa? Make a sense nggak? Kita kalau misalnya rugi paling BEP atau rugi ini ya rugi. Jangan nggak mau rugi teman-teman, karena kita apalagi samain gorengan ya, kita harus pasang apa namanya? Floating loss itu 1-5% tuh kita harus stabil ya, jangan terkesan bahwasanya aduh nggak bisa nih rugi 1%, itu nggak bisa teman-teman ya. Kalau teman-teman seperti itu nanti agak sulit nanti teman-teman berkembangnya, karena harus bisa mempunyai mental yang lebih kuat ya teman-teman kayak gitu. Karena risknya ini aja kita udah kasih risk yang kita coba seminimalisir mungkin ya. Maksudnya seminimalisir mungkin tuh kita coba teman-teman risknya segini ya. Kalau misalnya dia sesi 2 nggak naik, teman-teman cut loss 0,5 atau 1%. Tapi kalau misalnya teman-teman untung, rewardnya itu 5% ke atas ya. Karena nggak bisa kalau risknya 0, profitnya banyak ya. Wah, saya yang jadi nasabah aja gitu ya. Jadi intinya kita tetap mengendalikan risk kita kayak gitu. Pagi Pak, izin nanya Pak. Jadi ini Pak, Pak, untuk koin sendiri bagaimana? Untuk Sambas sendiri bagaimana Pak ya? Tamas tadi fast trade, saya stop loss. Oh, oke. Saya stop loss tadi. Pak Fauzan, boleh nanya Pak Fauzan? Boleh. Saya nyangkut di CDIA di 1.800 itu kira-kira bisa kejemput nggak ya? Masalah waktu nggak ada masalah nih, kalau lama mungkin saya di cut loss di berapa persen. Bentar ya. Halo. Oke, Dulu. siap. Kemarin ketinggalan kereta padahal udah kejemput, sudah sempat 18.15 saya mau buang lagi kerja. Bapak-bapak. Oke, di sini kan 1.800 itu kurang lebih ada range sekitar ya mungkin nggak banyak sih. Sekitar 5-6% lah untuk saham CDIA ya. Jadi officially sebenarnya ini masih bisa kejemput ya. Masih bisa. Oke. Masih bisa. Kita bakalan lihat untuk hari ini sama nanti besok ya, maksimal besok untuk saham CDIA ya. Besok tuh Senin Kalau berarti memang Pak. ya, kalau memang misalnya dia malah tembus di bawah 1680, 1690, ini teman-teman harus sudah warning dan udah harus stop loss. Ya karena udah candle ketiga dia merah, ini koreksinya udah lumayan banyak ya. Tapi kalau memang misalnya let's say dia masih koreksi lagi, berarti memang sahamnya ini banyak yang buang kayak gitu. Udah nggak bisa terhandle lagi, karena pasti nanti kalau kita lihat broker summary ada satu broker yang dia full paling banyak atau besar sendiri buangannya. Nah kalau kayak gitu kita nggak bisa lagi nih untuk scalping atau trading di saham tersebut kayak gitu. Jadi maksudnya tadi di harga berapa yang harus mau nggak mau berapapun besarnya saya akan cut loss buang 16 berapa tadi? 1680 sampai 1685. I see. Oke. Terima kasih Pak Fauzan. Ya Kak, saya mau nanya boleh lagi Kak? Boleh Pak. Ini kan misal tadi kan Kakak ngasih rekomendasi saham yang fast trade, maksudnya yang volatilitasnya cepat. Terus kalau misalkan lagi di rekomendasi, kalau misalkan saya nanya gitu boleh nggak? Maksudnya pas lagi rekomendasi tadi sebelum sesi tanya jawab. Kalau misalnya saya lagi terfokus, biasanya saya diam aja Pak. Tapi kalau misalnya saya masih ada lengang-lengang dikit, mungkin saya bisa jawab. Tapi better sih after sih, karena takutnya
yang lain terdistraksi juga sih. Contoh misalnya nih, saya lihat nih ada saham, ini kan saya udah enak nih, udah 9.30 saya udah nggak trading lagi. Ada saham VKTR misalnya. Nah mas, teman-teman lihat nih saham VKTR, ini fast trade dan lain sebagainya ya, contoh. VKTR ini saya langsung bilang ini saham gorengan high risk, high reward ya misalnya. Harga sekarang 210 masih 3%. Let's say kalau misalnya dia koreksi, teman-teman ada floating loss 3%, tapi kalau dia naik ini bisa di atas 7% sampai 10%. Worth it nggak teman-teman? Kira-kira. Kalau ditanya, ada nggak saham yang nggak ada resikonya? Obligasi teman-teman, itu resikonya nol. Kayak gitu. Atau saham reksadana di pendapatan tetap juga sama ya. Itu lumayan konsisten untuk ngasih return. Kayak gitu. Karena kan kita tetap selalu ada risiko di situ. Kadang saya juga harus kasih tahu ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa menimbang lah ya. Nah, kayak VKTR nih, sekarang lagi mulai ada pergerakan yang tidak wajar ya di saham ini. Akan ada turbulensi di 210 sampai 204. Ini daerah sini aja nih teman-teman. 210 sampai 204. Risk-nya itu 3%, reward-nya kalau dia naik 10%. Dah gitu aja teman-teman. Jadi enak gitu. Teman-teman memahaminya tuh dengan gamblang. Soalnya tadi saya lihat lagi CSMI juga saya lihat tadi lagi hot bareng tadi CSMI. VKTR juga sama nih. Tadi saya baru entry nih VKTR 212, 2210 ya. Saya nggak bisa secara gamblang kadang karena saya harus berpikir, sedangkan saya harus mencerna dengan cepat ya. Makanya saya paling pakai persenan arah 1 sampai 3%. Ya, nanti arah 1 sampai 3%, 1-3% itu berarti 212, 24, 210 kan ini 3%-nya dia ya. Jadi teman-teman bisa langsung mencerna gitu. Coba teman-teman nanti 6 bulan aja trading bareng saya. Pasti udah nggak perlu apa namanya melihat harga lagi. 1-3% langsung teman-teman pasti udah cerna. Oh, 1-3% tuh area 212 sampai 210. Pasti nanti bakalan bisa ini. Yang penting konsistennya ya teman-teman. Ada lagi? Pak mau nanya mengenai TINS, Pak. Oh, TINS itu apa? Satu lagi. TINS. Saya lupa. Jangan lupa bilang terima kasih. Ya. Enggak. Lanjut. Pak, maaf Pak, mau nanya itu saya punya TINS di harga 1385. Apakah masih boleh hold? Karena saya merasa masih bagus chartnya. Apa betul Pak itu? Makasih Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat secara volume ya untuk saham TINS ini, dia kalau kita lihat ya dari overhanging supply-nya ini orang paling banyak itu ngambil di harga 980 sampai harga 1000 ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat juga ya untuk saham tersebut, bentar, saya besarkan dikit lagi. Nah, kalau lihat dari RSI-nya juga pasti dia bakalan di harga 1000 ya rekan-rekan. Nah, kita bakalan sedikit mengulas untuk teknikalnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia Morbozo full ya. Beli di harga 1470 ya. Terus dia ada naik sedikit koreksi tapi dia masih ditahan naik ya. Lumayan besar untuk apa namanya? Ekornya ya. Terus hari ini pun masih koreksi dan kemungkinan besok pun last dance untuk koreksinya itu di harga 1336 ya. Jadi maksudnya apa? Jangan kaget kalau misalnya dia bakalan range di sini untuk koreksinya dia ya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman saya biasanya itu lihatnya kalau misalnya saya rekomendasi itu biasanya nanti candlenya pas dia udah mulai ada doji dan lain sebagainya. Contoh misalnya kayak sama apa ya kemarin ya saya lupa. Oh, PSAB misalnya. Nah, yang kemarin ya ada kok di grup ya. Nah,
pas dia saya rekomendasikan di sini teman-teman ya. Nih, ya di candle ini sebelum dia naik ya. Teman-teman bisa lihat tanggalnya PSAB itu ya. Ini saya rekomendasi di sini teman-teman. Nah, ya 5.30 sampai 5 ini. Jadi kita lihat dulu koreksinya sampai mana. Ketika sudah overhanging supply, baru nanti kita re-entry di sini. Makanya kita dapat banyak kan di sini. Nah, case yang sama juga terjadi pada BBYB yang saya juga lihat ya. Ada apa namanya koreksi yang sudah lumayan terbatas ya rekan-rekan. Pastinya intinya kan gini, kita beli di harga murah, jual di harga tinggi. Ya jangan lupa konsep itu. Beli di harga murah, jual di harga tinggi. Jangan sampai teman-teman balik ya. Nah makanya kalau misalnya kita lihat di sini ya, nah makanya kenapa saya apa namanya suruh cicil di grup itu daerah 300 di sini ya teman-teman ya, daerah 306 sampai 300 pas ya, karena saya udah melihat ada jenuh jual di sini ya, jadi kemungkinan bakalan banyak juga nih yang mau nampung saham ini kayak gitu di sini. Targetnya berapa? Kita lihat di MA 328 ya, MA 10 sama MA 20-nya. Jadi targetnya saya di atas 330 kayak gitu. Jadi sama juga. Nah, kalau TINS kan belum terbentuk nih. Makanya saya nggak bisa kalau misalnya rekomendasi saham ini ketika sahamnya lagi belum terbentuk seperti ini teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu sampai dia terbentuk, udah oke, kelihatannya sudah menarik ya, sudah chartnya sudah bagus ya, terus demand-nya juga sudah mulai ada, volume penurunan sahamnya juga ada. Nah, di situ baru kita di session untuk entry kayak gitu ya teman-teman ya. Ya, makasih Pak. Untuk Sama-sama. targetnya belum bisa dilihat ya Pak ya. Untuk targetnya TINS kalau tiba-tiba dia naik saya harus jual di berapa ya Pak itu? Pastinya Baiknya. kalau misalnya dia apa namanya naik ya, pastinya semuanya berharap dia buy on break ya di atas 1470 ya. Karena kan TINS ini kan kemarin juga dia udah lumayan lama juga main di harga 1.500 kemarin ya. Terus dia koreksi tajam, hari ini baru naik lagi ya. Target saya sih 1.500 ke atas untuk TINS ya. Mungkin dalam 2 minggu ya harusnya sih bisa tercapai. Dengan catatan hari ini dia sama besok itu koreksinya nggak terlalu masif ya. Jadi masih ditahan lah sama market maker. Karena kan kita nggak tahu kalau misalnya yang punya barang itu jualan banyak, ya mau nggak mau ya kita harus revisi target lagi kayak gitu. Oke, baik, ada lagi? Terima kasih banyak Pak Fauzan. Jadi saya bisa mengambil decision yang baik. Iya Makasih benar, Pak. Pak. Aman, aman. Dan ada baiknya kalau misalnya teman-teman mau ngambil saham ya, itu misalnya buat swing dan lain sebagainya ya, ada baiknya konsul dulu aja, nanya-nanya, nggak apa-apa, gratis kok teman-teman ya. Tanya-tanya, nanti ketika sudah oke dan ngerti cara trade plan-nya, baru teman-teman di session untuk ambil ya, kurang lebih seperti itu. Itu betternya sih, betternya. Jadi jangan ambil dulu nih, baru nanti teman-teman, Pak ini masih oke atau enggak. Takutnya kalau lagi plus oke enak, tapi kalau lagi minus, nah itu yang problem nanti. Bufa ya, kita cek ya, Bufa masih 2%. Kalau Bufa sih trade plan-nya juga sebenarnya masih bagus, 540 sampai 525 sih kalau teman-teman mau cicil ya untuk Bufa. Targetnya itu di atas 5% ya untuk Bufa hari ini. Kalau misalnya dia naik ya harusnya di atas 550 sampai 55 ya. Kurang lebih seperti itu. High Kris, saham yang High Kris ya. Oke, overall masih BEP
ada yang rugi selain di emas saya rugi, ya Zata saya profit, lebihnya saya masih di situ-situ aja sahamnya. Paling buang kiri kalau nggak naik CV KTR atau yang lainnya. CSMI mungkin teman-teman nggak ada yang ngambil, soalnya tadi saya ngambil sendiri. Yang lainnya gimana? Aman Pak, masih nunggu PYFA aja Pak. Oke, lanjut. Saya all in di CDA itulah, nunggulah nanti cut loss sesuai arahan Bapak. Terima kasih Kita dengan mengarahkan all in ya. lah salah saya. Oke. Nggak apa-apa. Canda ya Pak ya. Saya mau emas Pak. Kalau kita loss, saya menganggapnya saya mendapat ilmu, tapi kalau saya untung, saya mendapatkan uang. Oke, thank Ya, you. mantap ya, nggak apa-apa ya. Pokoknya karena kenapa kita purely kita buy technical, saya nggak ada insight kayak gimana, apalagi setiap hari trading, nggak mungkin saya nggak ada insight setiap hari ya. Oke, coba kita cek dulu kolom chat ya. Tapi lebih baik nunggu di 1100 atau ini udah entry bagus Pak untuk MAPI. Oke, kalau kita cek ya untuk MAPI ya. Wait. Kita cek ya MAPI ya. Saya biasa sebut MAPI ini saham yang lumayan misterius ya, karena saham ini tuh mostly kebanyakan one moment tuh artinya mungkin sepanjang minggu dia koreksi ya nggak banyak ya 3% tapi dicicil terus, tapi sekalinya naik ya itu cukup 2 hari 3 hari udah selesai ya. Cara dia trade ya atau cara saham ini bermain ya seperti itu. Nah, sekarang memang ada potensi dia balik arah ya. 1140 ya, coba kita cek ya. Tapi ini masih belum confirm ya. Karena confirmnya itu kalau memang misalnya dia bisa break 1150 ya. Closingnya 150 sampai 155 aja itu baru enak ya, kita lihat confirm ya, berarti memang ada yang apa namanya perlawanan arah lah ya untuk saham ini ya, untuk saham MAPI ini lotnya tebal ya, masih bisa di trade-kan ya. Jadi saya masih belum bisa dapat konfirmasi dia bisa entry atau enggak kalau dia masih belum ada kenaikannya. Nah, karena ini 1140 hanya di kanan aja tapi nggak dimakan. Jadi tunggu sampai dia ada yang makan sampai 1150. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa ikutan karena kan kita follower, bukan yang make a decision saham ini kita yang naikin gitu. Ya, jadi kita ingat ya konsep following ya, berarti kita bukan pencetus saham ini bakalan bisa naik atau enggak, tapi kita follower aja, ngelihat volume, ngelihat apa namanya market maker makan, kita baru ikutan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima Pak, kasih. saya mau izin nanya. Baik. Kalau untuk
ngilangin pas panik kalau pas likuiditas dihilangin itu gimana Pak? Pas panik, apa yang dihilangkan? Likuiditas. Kayak tadi di Zata saya panik sell kan. Sempat panik sell pas likuiditasnya dihilangin. Sempat yang di 9495 kan tahu-tahu bid overrate atau tipis kan. Kan tadinya ada 100.000 lot, 100.000 lot, 100.000 lot. Tahu kan itu total langsung jadi 10.000 doang tuh Pak. Jadi memang likuiditas itu bisa naik, bisa turun memang. Balik lagi ya, kita kan harus menyesuaikan sama lot yang tersedia memang. Pas pullback ya, kalau teman-teman biasa main pullback ya, itu teman-teman juga paham ya, lotnya itu memang nggak ada. Tapi ketika dia memang ada market maker yang ambil, nanti tiba-tiba liquid semua. Coba Mas Leo nanti ikut terus aja live trade pas main pullback ya, pas lagi trading pullback. Nanti Mas Leo pelajari dan pahami memang seperti itu. Kalau main pullback itu dia lotnya itu bakalan hilang ya. Pastinya orang akan panik ketika tidak mengetahui hal tersebut karena dia rasa saham tersebut sudah nggak main ya. Nah nanti nextnya ketika main pullback, teman-teman bisa videokan atau screen record lah di HP teman-teman. Apakah benar setiap pullback itu dia bidnya itu ditipiskan, ya. Terus overnya ditebalkan. Yang paling bagus itu overnya 1 ya rekan-rekan. 1 biji aja atau 2 biji lah maksimal. Ya, habis itu overnya hilang. Ya. Jadi Mas Leo harus perbanyak pengalamannya nanti ikut sama kita ya di main pullback ya. Nanti Mas Leo bakalan lihat ya bagaimana pullback itu terjadi. Pullback yang paling bagus itu ya pastinya memang di saham yang memang lagi happening hari ini. Contoh di Zata ya. Saya juga menang berkat pengalaman. Maksudnya pengalaman tuh karena saya tahu ini saham pullback, ya, makanya saya tambah lagi di bawah. Coba kalau misalnya saya ambil apa sih namanya, ambil terus saya nggak averaging down, itu saya selesai ya, selesai saya. Nah jadi di situ nanti kita perbanyak experience aja Pak Leo, biar nanti kedepannya udah tahu nih kalau saham ngetrik kayak gini kita harus apa yang kita lakukan kayak gitu. Pastinya banyak banget pemula yang masih nggak tahu nih cara trading di saham gorengan. Mereka hanya tahu bahwasanya oh udahlah beli aja nggak usah pusing ya. Karena saya takut Panik. gak bisa keluarnya Pak. Kalau keluar sih enggak sih, karena kita tahu kita lihat dari volume ya. Karena kita lihat dari volumenya dia pagi-pagi itu udah di atas 500.000 itu udah besar sekali Pak. Kayak gitu. Dulu saya punya teman ya, mungkin sampai sekarang pun masih ada ya. Itu dia entry-nya banyak juga ya. Kita nggak membicarakan tentang apa sih namanya, saham tersebut volumenya ada atau enggak ya. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang averaging down ya, mereka pastinya ketika dia turun mau ngambil barang, overnya ditebalin, bidnya itu di ini apa namanya ditipisin ya, biar dia bisa ambil. Makanya nanti nextnya kalau memang misalnya lotnya ketebelan, teman-teman kurangi ya, kurangi. Sekarang gini deh teman-teman, logikanya aja. Saham Poru, percaya nggak kalau salah satu teman saya atau siapapun itu yang teman-teman kenal punya 2M dan ngambil dari market? Ya secara logika kan nggak masuk Pak. Ya punya Poru 2M, itu gimana cara ngambilnya? Sedangkan lotnya cuma 13-20. Ya. Jadinya balik lagi dengan sesuai dengan trade plan masing-masing. Kalau teman-teman di luar out of nowhere takut misalnya kita nggak takut nggak bisa keluar, teman-teman kecilin lotnya. Next trading coba lebih kecil lagi lotnya, mungkin bisa lebih tenang kayak gitu. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Nggak apa-apa ya, pokoknya semua yang saya share pastinya pengennya biar kita lebih berkembang lagi, insight pengetahuannya lebih banyak, dan juga apa namanya
konsisten ya. Mungkin kalau profit banyak itu banyak, tapi nanti ketika kita disiplin dari awal, ya nanti ketika market lagi kurang baik, ya kita tetap bisa konsisten dan make a profit kayak gitu ya teman-teman. Oke, udah jam 9.59 ya, seperti biasa kita maksimal sampai jam 10. Thank you banget buat hari ini. Ya appreciate ya. Walaupun kita profit, nggak profit, yang penting konsistensi belajarnya yang saya appreciate ya ke teman-teman. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Next kalau misalnya ada advice lain-lain dan advice lain-lainnya, teman-teman bisa di kolom chat ya, tinggal komen aja. Dan kalau ada teman-temannya yang mau buka akun Mira Asset, yang mau belajar dari nol ya, boleh ya share ke teman-teman yang lain ya. Dan juga untuk yang pemula teman-teman, coba belajar dulu dari trading yang biasa dulu nih ya. Saya nggak menyarankan juga teman-teman langsung scalping, beli VKTR, beli CSMI, beli Zata ya. Saya nggak merekomendasikan. Coba yang slow dulu teman-teman. Nanti ketika udah oke, baru kita belajar yang lebih expert, yang algoritmanya lebih cepat ya. Kurang lebih seperti itu. Cuman nggak apa-apa, teman-teman pantau aja gimana sih cara trade-nya dan lain sebagainya ya. Kurang lebih seperti itu. Thank you buat hari ini. Selamat pagi. Pagi, makasih Pak. Selamat pagi, terima kasih.